Ayub 15 ayat 1 sampai 35. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas, orang teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula, engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahan mula yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkaulah dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Dan mengapa matamu menyala-nyala sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan, ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya.
bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah tidak ditemukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang Yang Maha Kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandang hati mereka. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat pada pelitamu, tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah
hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak akan kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Satu Korintus 15
ayat 12 sampai 34. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah
bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal.
dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Mazmur 115 ayat 1 sampai 18. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertumbuhan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya
lalu kawin dengan perempuan lain. Ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya,